Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak yang Shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Puji Tuhan. Orang suka bilang begitu, belum kenal maka tak sayang, saya suka tambah. Jadi kalau kenal pasti sayang. Itu juga belum tentu juga. Karena yang menarik adalah banyak sekali kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal dia punya istri coba? Ya, belum kenal maka saya kita harapkan kalau kita sudah kenal lebih sayang lagi toh, paling tidak kita bertegur sapa. Baik, saya Pendeta Yandi Menobe, saya orang Timur, lahir besar di Soe. Satu sepupu Mama El ini kami besar di Soe. Tapi ada yang menarik di saya karena nama yang orang kenal di mana-mana di Indonesia dan beberapa negara di luar itu namanya Yandi Menobe. Di KTP dia punya nama Yosef Andreas. Jadi tidak ada hubungan sekali antara itu dua nama. Orang panggil Yandi padahal dia jadi Yosef Andreas. Pertanyaannya kenapa? Karena begini. Saya lahir kira-kira 46 tahun yang lalu. Saya umur 46 sekarang. Satu mama itu lahirkan saya dalam keadaan buta dua-dua mata dan sebelah badan lumpuh. Melahirkan di satu tempat di Soe namanya Ume Manekan, sekarang jadi panti asuhan. Ketika mama melahirkan, pemilik dari Ume Manekan itu namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Waktu beliau masih hidup sampai hari ini, waktu tahu bahwa ibu yang lumpuh, yang buta itu melahirkan anak laki-laki, Bapak Oce bilang, kasih saya nama di itu anak, kasih saya nama di itu anak. Maka jadilah saya nama Joseph Andreas. 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh total, dua-dua mata bisa melihat, badan yang lumpuh bisa pulih kembali. Rupa-rupanya di hamil awal ketika mama belum sakit itu, mama rindu saya dipanggil Yandi begitu. Tapi karena surat-surat semua sudah Yosef Andreas, maka akhirnya Yandi menjadi panggilan di rumah. Jadi di rumah dong panggil Yandi. Nah itu yang kemudian dikenal oleh banyak orang. Kira-kira begitu. Jadi setiap kali nama itu disebutkan, kita ingat mama perjuangan. Saya tidak pernah menete di mama sampai usia memang yang kecil usia begini memang. Kira-kira begitu ya. Ya itu pertama menyangkut nama. Saya pendeta Girmit, saya melayani belum lama, tambah vikari saya baru melayani kira-kira 21 tahun, 22 tahun melayani sebagai pendeta Girmit. Sementara ini melayani di Jemaat Girmit Agape di Kupang. Kalau saudara pergi ke Kupang, di Fontaine, lebih tepatnya itu sebenarnya Bonipoi, di belakang kantor polisi lama itu sekarang jadi Lantas Polda, ada gereja di situ. Nah, saya pendeta jemaat di situ. Nah, jemaat kecil yang saya jadi pelayan jemaat di sana. Saya sudah menikah, istri saya 3, anaknya itu anak bisa anak semua. Istri saya seorang pendeta Gemit, sementara ini melayani di Jemaat Gemit Anugrah. Dan kalau saudara pergi ke Kupang lewat Jalan Altari, kantor gubernur, lewat 300 meter menuju Polda itu ada gereja sebelah kiri, ibu pendeta melayani di situ dan kami tinggal di situ. Kami punya 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki, masih kecil orang. Saya menikah sudah umur 32. Terus ibu waktu itu 27. Terus waktu nikah habis saya pindah pelayanan dari Sabuk ke Ambon Timur. Akhirnya sepakatnya ibu tunda sedikit. Tunda ini kami dua yang sana tunda, tapi orang ketemu kita bilang belum juga. Belum. Ini kami rencana tunda, ini udah mau tanya-tanya kita ini. Apalagi kalau kami mulai memang berat itu. Saya baru nikah waktu itu, bapak mantu orang tambah kakak muda kan siap, ada 2 kamar pengantin. Saya tidak suka tidur di kamar pengantin, jadi
Pas semua sudah tidur, cerita-cerita teman, kami ambil kursi sofa tidur, ibu punya kepala ke sana, saya punya kepala ke sana, kami dua puluh kaki gini. Bangun pagi bapak mantu lihat, anak kenapa tidur di sini? Kamu kan sudah ada kamar di sini, kenapa tidak? Jangan biar saya tidur di sini. Kenapa? Tidak apa-apa, jangan. Kenapa? Kita biar tidak buat apa-apa di dalam, kita keluar pagi semua langsung muka merah, kita tidak buat apa-apa ini. Nah, daripada ada dusta di antara, biar kami tidur saja di sini, kan tidak bisa tidur. Nah, orang tanya kami ini kan jadi repot karena dong suka tanya ini bapak mantu, mama mantu dong kan suka mau ada cucu cepat-cepat. Di anak 3 saja, memang 3 saja, kenapa kita mau bikin? Nah, kira-kira begitu. Nah, anak kami yang paling besar baru kelas 2 SMP, Donata namanya. Kalau ada orang Sabah, kan istri saya orang Sabah kok, Doneta, dia maksudnya. Donata itu bahasa Ibrani artinya anugerah paling indah. Anak kedua nama Gian Theodoron, anak ketiga nama Jonathan. Dia itu umur kelas 6 SD, terus Jonathan masih kecil kelas 1 SD. Nah, kira-kira begitu perkenalan kita begitu. Nanti yang lain-lain kita bisa sama-sama bicara. Itu pertama. Yang kedua, tema kita adalah keluarga Kristen yang tetap teguh mencintai Tuhan di tengah perubahan zaman. Saya akan menyampaikan kepada kita 1-2 catatan ringan tentang keluarga. Selanjutnya kita harapkan kita akan berdiskusi lebih banyak melalui Bapak El, moderator, supaya hal-hal yang belum terungkapkan itu bisa kita ungkapkan sama-sama. Oke, baik. Saya sapa kita dulu, jemaat Shalom. Pertanyaan paling penting tentang keluarga dan kita tetap teguh percaya kepada Tuhan atau tidak di tengah perubahan zaman. Pertanyaan paling penting adalah kita bahagia atau tidak? Itu pertanyaan. Kita ini bahagia atau tidak? Saya tanya kepada banyak orang dan banyak orang mengaku bahagia. Kalau saya tanya saudara bahagia atau tidak? Tertekan di sini. Saudara bahagia atau tidak? Yakin? Oke, kita ukur. Dulu sebelum nikah bahagia. Satu orang bahagia, pasangan bahagia. Waktu menikah mestinya 1 tambah 1 jadi berapa? Mestinya 2 kali bahagia. Tapi banyak yang nikah habis tambah parah. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau saudara bahagia karena apa? Apakah karena saudara rumah besar makanya bahagia? Apakah karena kaya raya jadi bahagia? Apakah karena saudara punya mobil beberapa? Apakah saudara punya jabatan di kantor lain-lain itu karena itu buat saudara bahagia? Belum tentu. Buktinya ada orang yang kaya raya, punya jabatan, cantik, ganteng, tapi tidak bahagia juga. Pertanyaan sekarang, lalu apa bahagia menurut Alkitab? Menurut Alkitab apa itu bahagia? Mazmur 128 itu selalu menjadi rujukan saya. Rujukan yang pertama, kalau kita belajar dari Mazmur 128, rumah tangga yang bahagia itu satu, takut akan Tuhan. Apa sama-sama? Takut akan suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya. Dia tidak akan pukul dia istri sekalipun dia terlalu marah. Saya mau tanya kita dulu. Di sini ada suami biasa pukul istri. Nah, kok tadi bilang bahagia? Ibu-ibu, kalau kena pukul tiap hari bahagia? Siapa yang bangun pagi dia bilang dia punya suami yang bapak, ini hari belon, ini. Suami yang takut Tuhan tidak akan menampar istrinya biar dia terlalu marah, Atau saya mau tanya terbalik, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan, pulang kena pukul ulang gitu. Jadi suami yang takut akan Tuhan pasti apa? Bahagia. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada ibu-ibu tukang memaki.
Makanya suami dong tertekan terus. Jadi takut Tuhan itu bahagia. Amin kok. Itu catatan pertama. Kedua, rumah tangga yang bahagia itu kalau makan dari jeripayah tangan sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Makan dari jeripayah. Kalimat terbaliknya mengatakan, kalau kita hanya harap harta warisan tidak akan bahagia. Anak-anak yang hanya harap harta warisan itu dia punya pertanyaan tiap hari hanya satu, kapan bapak mati? Nah kalau tiap hari hanya tanya kapan bapak mati, kapan bapak mati, kapan bapak mati, lama-lama bapak belum mati dia mati duluan. Ini saudara boleh tinggal di rumah yang mewah besar sekali lengkap seluruh fasilitas, tapi kalau itu masih orang tua punya belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri walaupun ukuran hanya 3x4, tidak pakai plafon, kita masuk langsung keringat. Tapi kalau itu hasil usaha sendiri, kita bisa tulis rumahku istana. Amin. Sudah dua. Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Istrinya seperti, ini sangat metafor. Pohon anggur itu menghasilkan anggur, minuman, makanan para raja, orang pesta-pesta. Istri kalau dia menjadi sukacita bagi suami, oh bahagia. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kalau suami ingat-ingat sama ibu-ibu, ibu-ibu senang atau tidak? Belum pergi kantor, belum pergi kebun, belum pergi kerja, telepon cek mama ada beres, senang atau tidak? Atau siapa yang suami telepon nih? Saya telepon nih. Istri seperti pohon anggur yang jadi dia pun suami mau tugas di Surabaya, kopi Denpasar, kopi Singapura, kopi Jakarta, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Dia tidak lupa dia punya sarung bantal di, walaupun mungkin dia bau luda atau mungkin bau keringat. Betul atau tidak? Di sini ada suami biasa berangkat ke setengah istri kok. Ada ingat istri kok? Tidak. Itu serius. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia pun badan mau subur atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita bagi keluarga. Amin kok? Oke. Keempat, rumah yang bahagia adalah kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Kalau apa? Anaknya seperti pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun, dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu punya 2 arti. Yang pertama, menyembuhkan luka itu artinya kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, rumah tangga itu bahagia. Atau yang kedua lebih harafiah. Yang kedua, kalau misalnya orang tua sudah lanjut usia, sudah tidur, sudah nunggu, hanya di tempat tidur, di kursi roda, kalau masih ada anak yang bisa menyempatkan diri perhatikan orang tuanya, itu baru bahagia. Amin kok? Sebut dari 1. Rumah yang bahagia itu kalau apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua kalau apa? Makan dari jeripayah. Yang ketiga kalau apa? Istri seperti pohon anggur yang subur. Yang keempat kalau apa? Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Sekarang saya mau tanya saudara, tadi kan saudara bahagia. Saya tanya apa saudara bahagia? Saudara bilang iya kami bahagia. Pertanyaannya, 4 hal ini ada dalam rumah tanggamu atau tidak? Ini 4 hal menjadi catatan. Nanti sebentar kita bicara di penjara bagaimana. Tapi intinya, kalau 4 hal ini sudah ada pada kita, baru kita boleh sebut bahagia. Kalau belum ada, belum bisa sebut bahagia. Dan masih ada waktu untuk itu. Pak Pendeta, saya begini-begini sudah 25 tahun menikah. Mau kestakut siapa dari 25 tahun?
Kadang-kadang kita nih pakaian kita seragam tapi hati kita tidak seragam. Dong siap pakaian seragam di pesta dalam sama-sama bersengaja angkat-angkat tangan begini. Padahal di rumah dong bakal lain. Betul betul. Ah itu pertama. Kalau dia memenuhi itu, baru dia akan mencintai Tuhan. Kalau tidak. Kita bisa uraikan dari takut akan Tuhan itu apa, makan dari jeripaya tangan sendiri itu apa, bla 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 bla. Itu pertama. Bagian yang kedua, kita berbicara tentang pengelolaan. Tentang apa? Pengelolaan itu apa maksudnya? Tuhan Allah menciptakan manusia bukan sekedar membedakan dia antara laki-laki dan perempuan, bukan sekedar itu. Ada pola-pola yang Tuhan tinggalkan bagi kita supaya kita kelola pola-pola itu menjadikan hidup kita bahagia. Kalau hanya laki-laki dan perempuan tidak bisa, kalau hanya kecantikan tidak bisa. Ada sebuah penelitian mengatakan begini, kalau rujukan pernikahan kita adalah cantik atau ganteng, maka ini hasil penelitian, maka setiap 3 tahun kita butuh ganti istri. Setiap 3 tahun, karena dia pasti akan lemah. Setiap 3 tahun. Nah saya nikah sudah 14 tahun, berarti minimal saya sudah 4. Nah yang 20 dong, kalau rujukannya hanya cantik dan ganteng, kemolekan adalah kesia-siaan, kecantikan kesia-siaan. Nah pengelolaan itu macam apa? Saudara, saya kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Beda berapa tahun? 44 tahun. Dalam itu khotbah pernikahan saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu domba korek-korek sana itu. Zaman sekarang ini ada laki-laki bukan laki-laki gitu begini. Ada perempuan dia punya nyomong perempuan yang kita pusing juga. Di Sumber sini sudah ada yang begitu begini. Nah, bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya itu begini, saudara. Tuhan Allah kasih tinggal ada 4 pola. Berapa pola? 4 ini kalau kita kelola dengan baik, dikaitkan dengan poin pertama tentang bahagia, baru kita bisa lihat ini kehidupan rumah tangga ini jadi sesuatu yang kuat bagi kita. 1, soal pola berpikir, soal pola laki-laki, suami-suami, bapak-bapak ini cenderung rasional. Bapak-bapak tuh kalau ngomong selalu bilang begini, saya pikir. Ibu-ibu itu kan lebih banyak pakai perasaan, maka dong kalau ngomong selalu bilang saya rasa. Bayangkan kalau kita nikah 10 tahun, suami hanya saya pikir, istri bilang saya rasa. Woi, kacau sudah gitu. Hidup ini tidak bisa pakai pikiran saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kami biasa ibadah rumah tangga tuh hari Senin, Rabu, Jumat. Kalau kami pergi ibadah rumah tangga, orang membuka tikar besar, kami duduk semua, lampu besar taruh di mana pendeta duduk. Kadang-kadang kami berlama-lama di situ sambil minum tua. Satu saat kami ada sama-sama di situ. Saya pimpin, saya pergi jemaat sudah banyak begini. Saya khotbah dong senang dan tertawa. Saya pikir ini khotbah pasti masuk. Mantap. Terus yang menarik kami habis ibadah dong tetap tertawa, tetap senyum. Saya mulai pikiran ini. Saya tanya dong jemaat, yuk kamu senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya dia yang satu, Welming Ceriun namanya. Nah, dia bisa datang di kampung sana.
Sebenarnya sama senyum-senyum apa? Dia ambil kertas satu, dia tulis, dia angkat ke saya. Saya penasaran. Pas saya buka dia tulis begini, maaf, Bapak prosleting tidak tahu. Saya macam kayak mau tempelin dia. Kita sama-sama di sini, kita duduk satu jam ini. Lu lihat ada masalah lu bilang. Saya tanya kita dulu. Menurut saudara, tadi kita punya ibadah aman atau tidak? Aman atau tidak? Kenapa tidak aman? Persoalannya hanya soal perasaan. Jadi kalau hanya pakai perasaan, tidak pakai logika, saudara dia rusak sebuah rumah tangga. Kelihatan dia perasaan dan dia suami, dia jaga-jaga, dia mau sentuh suami sedikit, dia bilang, jangan tembak Tuhan, capek. Susah ibu susah. Apalagi tambah lama kau bertanya sebenarnya. Ini yang tadi saya tanya, ada bahagia. Jadi pengen melawan antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, itu menjadi sesuatu yang serius bagi kita. Amin kok. Kedua, soal pola kerja, soal pola apa? Laki-laki suami-suami ini cenderung pekerja tunggal, sakti. Bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor sama, dong pulang dong rasa dong kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dia rasa capek sekali. Bapak-bapak ini kalau sempat gendong adiknya barang 1 jam, itu dia rasa punya berjasa tidak ada 2. Nanti mama pulang dia bilang, Ina, yo gendong adik dulu. Papa, saya pikir temu kawan dulu. Dikasih kita sendiri. Tadi saya sepoko adik itu. Ibu-ibu, soal istri-istri, itu dia pekerja jamak. Bangun tidur bisa langsung siap anak-anak ke sekolah, biar siap bapak ke kantor, siap makan pagi, siap makan siang, sambil setrika, kadang-kadang sambil foto-foto. Mungkin bisa kerja semua hal di satu waktu. Nah, pola ini tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ibu-ibu bilang, "Cun jadi betul." Suami itu tidak bisa, "Cun jadi," tidak bisa. Untuk itulah kita dijadikan tadi penyeimbang logika dan perasaan. Yang kedua, pola kerja. Kalau ada acara rame-rame begini, Bapak R ketua panitia, jangan telepon beliau. Menjelang acara jangan telepon beliau. Kalau kita dari bandara kita tanya Bapak R, yo, aman kok? Bapak tuh akan jawab sepotong saja, beres. Karena polanya itu tidak detail. Pas beliau bilang beres, baru istrinya bilang begini, beres apa? Bapak-bapak itu bunuh babi, dia kira kalau bunuh babi langsung jadi rica-rica. Betul atau tidak? Pernah atau tidak suami istri belanja di swalayan? Pernah betul? Sampai kasir, bapak yang bayar dengan ibu yang bayar itu beda cara bayar. Sampai dikasih, kalau kasih tanya, kita tanya berapa? 53.500. Kalau ibu yang bayar dia tanya berapa? 53.000. Dia buka duluan, dia cari 50, terus dia berapa? 3.000. Cari korek lagi. Karena dia detail. Jangan coba-coba bapak yang bayar berapa? 53.500. Dia ambil berapa? 100.000. Karena polanya tunggal. Jadi ibu tidak usah bilang, lihat kasih lu makan puji kok. Pola. Betul kok tidak? Makanya ini bapak dong ini, kalau dapat uang 100.000 dan beli rokok 30.000, tinggal terus dia pegang yang 50 bilang uang jaga-jaga, tinggal nah 20 ini yang dia suruh kasih ibu dengan harapan tiap hari puasa.